Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana, nomor NPM 221026201158, akan mempresentasikan jawaban dari UAS mata kuliah Ekonomi Teknik. Untuk soal nomor 1, yaitu jelaskan tujuan dan manfaat analisa ekonomi teknik. B. Nilai waktu terhadap uang, berikan contoh dan analisanya. Ekonomi teknik itu adalah penentuan faktor-faktor dan kriteria ekonomi yang digunakan dalam memilih alternatif dalam menyelesaikan suatu masalah di bidang teknik. Ekonomi teknik adalah suatu teknik analisa dalam pengambilan keputusan, di mana ada beberapa alternatif baik berupa rancangan teknis atau rencana investasi yang harus dipilih yang paling ekonomis. Ekonomi teknik mencakup prinsip-prinsip dan berbagai teknis matematis untuk pengambilan keputusan yang ekonomis. Jadi, yang pertama, tujuan ekonomi teknik yaitu membandingkan alternatif rancangan untuk membuat keputusan investasi modal, untuk memilih jenis proses dalam menghasilkan suatu produk, untuk menentukan keputusan apakah akan membeli atau menyewa untuk kendaraan operasional proyek, dan untuk mengevaluasi kesempatan finansial seperti pinjaman. Kemudian yang kedua, untuk manfaat ekonomi teknik yaitu untuk memecahkan masalah dalam pembisnisan ekonomi teknik, di mana diperlukan perhitungan teknis dalam permasalahan teknis dan analisis ekonomis, di mana ekonomi teknik itu sendiri adalah disiplin ilmu yang digunakan untuk menganalisa aspek-aspek ekonomis dan usulan investasi yang bersifat teknis. Kemudian, time value of money adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa jumlah uang yang dimiliki saat ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan uang dalam jumlah serupa di masa depan. Time value of money juga umum disebut sebagai nilai waktu uang dan menjadi konsep dasar keuangan. Contohnya yaitu harga telur di awal tahun 2000-an berkisar Rp8.000, namun kini harga sekilo telur sudah naik menjadi sekitar Rp26.000. Contoh lainnya adalah nilai Rp1.000.000 pada 20 tahun yang lalu lebih berharga dibandingkan Rp1.000.000 tahun sekarang. Itulah contoh situasi yang menggambarkan time value of money. Kemudian soal nomor 2 yaitu dalam rangka pengembangan usaha PT Sukses Mandiri merencanakan investasi baru senilai Rp100 juta dengan perkiraan pendapatan mulai tahun pertama sampai tahun kelima sebesar Rp300 juta. Setelah itu menurun gradien sebesar Rp12 juta, sedangkan biaya operasional dikeluarkan mulai tahun pertama sebesar Rp45 juta dan selanjutnya naik gradien Rp10 juta. Umur investasi diprediksi 12 tahun dengan nilai sisa Rp500 juta. Di samping itu ada pendapatan lump sum pada tahun ke-6 Rp300 juta dan biaya overhaul pada tahun ke-7 Rp100 juta. Pertanyaannya adalah apakah rencana pengembangan tersebut layak dilaksanakan? Gunakan metode NPV, AI, BCR, BP, IRR jika MAR adalah 15% per tahun. Kemudian bandingkan kelima metode tersebut, apa kesimpulannya Anda? Oke, penyelesaian dari soal nomor 2 adalah untuk perhitungan NPV-nya memakai rumus sebagai berikut dan hasilnya adalah 101,98 juta. Berdasarkan metode NPV, rencana pengembangan tersebut layak dilaksanakan karena nilai NPV-nya positif, yaitu sebesar Rp101,98 juta. Kriteria kelayakan investasi dengan metode NPV adalah jika NPV lebih besar dari 0, maka investasinya layak dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah perhitungan AE. Setelah nilainya dimasukkan dalam rumus, menghasilkan perhitungan yaitu Rp18,42 juta. Jadi berdasarkan metode AE, rencana pengembangan tersebut layak dilaksanakan karena AE-nya positif, yaitu sebesar Rp18,42 juta.
Kriteria kelayakan investasi dengan metode AE adalah jika AE lebih besar dari 0, maka investasi layak dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, perhitungan BCR. Setelah dilakukan perhitungan, hasilnya adalah 1,37. Berdasarkan metode BCR, rencana pengembangan tersebut layak dilaksanakan karena nilai BCR-nya lebih besar dari 1, yaitu sebesar 1,37. Kriteria kelayakan investasi dengan metode BCR adalah jika BCR lebih besar dari 1, maka investasi layak dilaksanakan. Kemudian perhitungan PP. Setelah dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus, hasilnya adalah 6,75. Berdasarkan metode PP, rencana pengembangan tersebut layak dilaksanakan karena nilai PP-nya lebih kecil dari umur investasi, yaitu sebesar 6 tahun 7 bulan. Kriteria kelayakan investasi dengan metode PP adalah jika PP lebih kecil dari umur investasi, maka investasi layak dilaksanakan. Perhitungan dengan IRR. Setelah dilaksanakan perhitungan, hasilnya adalah 0,1744 besar. Berdasarkan metode IRR, rencana pengembangan tersebut layak dilaksanakan karena IR-nya lebih besar dari MAR, yaitu sebesar 17,44%. Kriteria kelayakan investasi dengan metode IRR adalah jika IRR lebih besar dari MAR, maka investasi layak dilaksanakan. Kemudian jawaban yang B, yaitu dari hasil perhitungan dengan menggunakan 5 metode di atas dapat disimpulkan bahwa rencana pengembangan usaha PT Sukses Mandiri tersebut layak dilaksanakan. Hal ini karena nilai NPV, AE, BCR, PP, dan IR-nya positif dan lebih besar dari kriteria kelayakan masing-masing metode. Kemudian soal nomor 3, yaitu jika Anda sebagai konsultan kelayakan usaha diminta melakukan analisa 3 alternatif teknologi yang dapat diterapkan, yang terdiri dari teknologi konvensional, teknologi mekanis, dan teknologi semi automatic control. Setiap pilihan teknologi akan memberikan efek cash flow yang berbeda, yaitu seperti tertera pada tabel cash flow berikut. Kemudian pertanyaannya, gambarkan cash flow ketiga alternatif di atas dan tentukan alternatif mana yang dipilih dengan menggunakan metode NPV, AE, BCR, dan PP. Kemudian jawaban dari soal nomor 3 yaitu berikut adalah gambar cash flow ketiga alternatif teknologi yang diterapkan selama 5 tahun. Ini adalah cash flow-nya, ini cash outflow, ini adalah net cash flow. Ini adalah alternatif A. Kemudian ini ada alternatif B. Dan ini adalah tabel cash flow-nya, dan ini adalah alternatif C. Berikut adalah hasil perhitungan kelayakan investasi ketiga alternatif teknologi dengan menggunakan NPV, AE, BCR, dan PP. Untuk metode NPV, berdasarkan metode NPV, alternatif yang paling layak adalah alternatif C karena memiliki NPV tertinggi, yaitu sebesar Rp1.875.000. Kemudian untuk berdasarkan metode AE, alternatif yang paling layak adalah alternatif C karena memiliki AE tertinggi, yaitu Rp375.000. Kemudian untuk metode BCR, berdasarkan metode BCR, alternatif yang paling layak adalah alternatif C juga karena memiliki BCR tertinggi, yaitu 4,17. Kemudian untuk metode PP, berdasarkan metode PP, alternatif yang paling layak adalah alternatif C juga karena memiliki PP tercepat, yaitu 3 tahun. Jadi berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 4 metode di atas dapat disimpulkan bahwa alternatif C adalah alternatif yang paling layak untuk diterapkan. Ini karena alternatif C memiliki NPV, AE, BCR, dan PP tertinggi. Kemudian soal nomor 4 yaitu seiring dengan meningkatnya permintaan pelanggan, maka PT Kiken berencana membeli mesin produksi seharga 120 juta guna menjamin terpenuhi kapasitas produksi dan layanan permintaan kepada konsumen. Mesin tersebut diperkirakan akan mengalami penyusutan atau depresiasi setiap tahun.
umur ekonomis mesin tersebut 10 tahun dengan nilai sisa sebesar 15 juta. Kemudian pertanyaannya, A. Jelaskan penyebab terjadinya penyusutan. B. Mengapa penyusutan perlu dianalisa? Jelaskan tujuan dan manfaatnya. C. Hitung penyusutan yang terjadi dengan metode SLD, SOYD, dan DPD. Dan jawaban dari soal nomor 4 adalah yang pertama, jawaban A adalah penyebab terjadinya penyusutan atau depresiasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penyebab fisik, yaitu penurunan nilai suatu aset karena faktor fisik seperti aus, rusak, atau hancur. Kemudian yang kedua penyebab ekonomis, yaitu penurunan nilai suatu aset karena faktor ekonomis seperti perubahan teknologi atau selera konsumen. Dalam kasus PT Giken, penyebab penyusutan mesin pembusit adalah faktor fisik, yaitu aus dan rusak karena penggunaan. Kemudian jawaban untuk yang B, yaitu penyusutan perlu dianalisa karena memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut. Tujuannya yaitu untuk mengetahui nilai aset selama masa manfaatnya, untuk menghitung beban depresi yang harus dikeluarkan setiap tahun, dan untuk menentukan nilai aset yang tersisa pada akhir masa manfaatnya. Kemudian manfaatnya yaitu untuk keperluan akuntansi seperti pencatatan harga pokok produksi dan biaya operasional, untuk keperluan perpajakan seperti penghitungan pajak penghasilan, dan untuk keperluan pengambilan keputusan investasi seperti penghitungan kelayakan investasi. Kemudian untuk jawaban yang C, yaitu berikut adalah perhitungan penyusutan yang terjadi dengan metode SLD, SOYD, dan DPD. Metode SLD, pada metode ini biaya depresi dihitung secara merata setiap tahun selama masa manfaat aset. Rumusnya yaitu biaya depresiasi, yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Setelah dihitung menghasilkan nilai Rp10.500.000. Jadi biaya depresiasi yang terjadi setiap tahun dengan metode SLD adalah Rp10.500.000. Kemudian metode SOYD, pada metode SOYD biaya depresiasi dihitung berdasarkan jumlah tahun yang tersisa dari masa manfaat aset. Rumusnya yaitu biaya depresiasi adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dikali 1 per umur ekonomis dikali umur ekonomis dikurangi tahun KPN. Setelah dihitung dengan menggunakan tabel perhitungan biaya depresiasi dengan BID. Berdasarkan tabel ini, biaya depresiasi yang terjadi setiap tahun dengan metode SOYD berbeda-beda tergantung pada tahunnya. Kemudian metode DPD, pada metode DPD biaya berdepresiasi dihitung berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan oleh aset selama masa manfaatnya. Rumusnya adalah biaya depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dikalikan unit yang dihasilkan dibagi unit yang dapat dihasilkan selama masa manfaat. Setelah dihitung yaitu hasilnya 10.500. Jadi biaya depresiasi terjadi setiap tahun dengan metode DPD adalah 10.500. Dari ketiga metode tersebut, metode SLD adalah metode yang paling sederhana dan sudah diterapkan. Namun metode ini tidak selalu memberikan hasil yang akurat, terutama jika nilai sisa aset relatif kecil. Metode SOYD dan DPD adalah metode yang lebih akurat, tetapi lebih kompleks dan membutuhkan perhitungan yang lebih banyak. Baik, itu tadi jawaban dari soal UAS dari saya, Triana, nomor NPN 221026201158, kelas 3 OLB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.